Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast. Alhamdulillah di hari ini pada hari 7 Maret 2026 Ikra Medical Podcast mendapat tamu yang luar biasa yaitu Dr. Tono Rustiano. Beliau ini salah seorang mantan direktur dari BPJS Kesehatan, juga anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Pengalamannya banyak sekali. Beliau terutama bergerak di bidang eh, konsultan manajemen kesehatan. Beliau satu alumni dengan saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Nah, yang sangat menarik ini pernah jadi wartawan, pernah jadi penyiar radio. Wah, ini luar biasa, Kang Tono. Jadi pada hari ini Dr. Tono Rustiano akan memaparkan titik-titik kritis dari pelaksanaan JKN. Mendengar judul ini titik-titik kritis, aduh asa ruas gitu ya. Apalagi kemarin ada berita bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak bisa melakukan eh, tindakan karena PBI-nya di stop gitu. Nah, mungkin awalnya Dokter Tono akan menyampaikan paparan bagaimana sih kondisi dari JKN, pelaksanaan JKN kita pada saat ini. Mangga, Kang Tono, mangga, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu ini pas di bulan Ramadan, saya dihubungi sama Kang Kadarsah karena permintaan senior abdi teh siap kumaha duka. Nuhun, nuhun, nuhun. Kebetulan juga hostnya Kang Primal. Jadi Kang Primal, mungkin Kang Primal mah teu emut, abdi mah koas teh 88. Jadi waktos Kang Primal janten Presiden kene. presiden sip. Jadi, abdi mah mahasiswa teh mahasiswa naon ya, seuseurna di luar tah Kang Primal. Danten mau artinya mau bergerak di klinisi asa izin kasorangan. Jadi akhirnya saya memutuskan, biar saya tidak di urusan klinis karena memang, apa ya, sanes tidak berminat saleresna mah, tapi asa ku izin ku, eee, inilah. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk masuk Askes waktu itu. Jadi waktu di puskesmas tahun 92 PTT kedua tuh sareng Prof. Gatot tuh, Gatot Nyarumenteng, Gatot Mohon, mohon. Di kabupaten. Hayaping, Hayaping di mana Ya, Kang Tono? Hayaping tadi di ayeuna mah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Oh, Tengah. Barito Timur, Kapungkur, Kampung di Palangkaraya, atau WKSK 2. Oh, abdi di iya di Barito Tahun Selatan dulu, Pak. 90. Berarti Oh, Kang di Palangkaraya, Kang Tono di Hayaping. Nah. di Hayaping teh ke Barito Selatan, ke Oh, Tamiang di Layar, Parsel. lalu masuk. Saya juga baru merasakan, halah geuning harus naik ojek 21 kilo gitu kan, ke nggak ada listrik, nggak ada, tapi justru menurut saya pengalaman pertama itu menjadi pengalaman yang, apa ya, yang paling berharga buat saya, Kang Kang Primal. Jadi mungkin kalau ada nanti adik-adik yang mendengarkan, memang pengalaman pertama itu menjadi bagian penting dalam, apa ya, dalam bekerja dan berikutnya. Jadi pengalaman ekstrim teh Kang Primal, dan bukan saya aja, tapi sebelum saya, dokter-dokter ataupun teman saya di puskesmas yang lain, udah sampai ancamannya teh mau dibunuh, gitu. Baik ke masyarakat, karyawan maupun itu. Jadi itu sampai abdi teh kebetulan saya itu punya asma, sampai 3 bulan eta mah asma da sieun. Tapi justru lepas dari itu, rasanya bekerja di mana aja,
biasa we sagalak-galakna atasan, sagalak-galakna lingkungan, saya pernah mengalami yang paling ekstrim. Jadi gitu. Jadi saya memang memutuskan untuk biar saya berada di manajemen kesehatan aja. Kebetulan memang lebih banyak di luar kuliahnya ketimbang kuliahnya waktu itu. Baik, bade langsung baik. Jadi Mangga 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 setelah mangga, dari ya. puskesmas, saya memang mendaftarkan ke Askes tahun 95 itu. Diterimalah di Askes, lalu ternyata ditempatkan pertama kali itu di kantor pusat sebagai auditor internal. Jadi update cek keliling sebagai auditor. Lalu dari situ kemudian memang ngurusi manajemen ISO, kepala cabang dan sebagainya sampai dan kebetulan kemudian ditunjuk jadi direktur waktu tahun 2013 sebelum sebelum BPJS. Nah, 2014 itu jadi langsung otomatis jadi direktur BPJS. Tahap pertama itu hanya 2 tahun langkung lah, kira-kira seperti itu. Artinya memang saya mengalami proses transformasi waktu itu. Nah, saya ingin cerita eh, bagaimana sebenarnya kondisi yang mutakhir sekarang lah kira-kira. Jadi semoga udah kelihatan ya. Mungkin juga sepintas saja karena mungkin yang kira-kira berhubungan dengan kita saat ini. Nah, pada prinsipnya kalau bicara soal JKN pasti menyangkut aturan yang menentukan. Karena dulu di Askes itu istilahnya bisa menentukan sendiri, termasuk di anggaran dan sebagainya. Tapi sekarang di BPJS Kesehatan, maka aturan-aturan itu ditentukan oleh pihak pemerintah, pihak lain. Misalnya di peraturan presiden untuk menentukan eh, premi harus berapa, lalu layanannya seperti apa, termasuk tarifnya kayak apa. Nah, artinya ada keterkaitan antara BPJS sebagai operator, sebagai badan penyelenggara dengan penentu kebijakan, terutama di Kemenkes, Kementerian Keuangan, dan ada lembaga, saya pernah di sana tahun kemarin, adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional. Jadi lembaga itu, ini mah kita sekalian terus terang aja objektifnya ya. Lembaga itu menurut undang-undang eh, sangat strategis karena dia menentukan apa yang harus dicapai oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, lalu juga memberi penilaian dan sebenarnya langsung harus ke presiden. Tapi realitasnya yang ada di undang-undang belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, apalagi di pemerintahan sekarang kalau Kang Prima dan teman-teman tahu memang banyak sekali efisiensi. DJSN-nya bukan efisiensi lagi. Dari dulu memang sudah nggak ada bensinnya untuk melakukan tugas-tugas itu. Nah, yang pokok sebenarnya adalah ruang lingkup bagaimana soal kepesertaannya, soal iurannya, soal manfaatnya, dan bagaimana mengelola itu agar cukup. Nah, saya ingin agak cepat saja. Jadi, capaian sampai sekarang itu memang yang menurut saya positif perlu diperhatikan adalah bahwa dulu itu waktu pertama kali 2014 zaman saya itu ada 113 lah. 113 itu adalah integrasi dari yang ada di Jam Sostek masuk ke BPJS yang Askeskin zaman itu masuk juga lalu kemudian dari TNI dan Polri termasuk pensiunannya. Jadi memang capaian kepesertaannya eh, waktu itu dari 16 juta menjadi 113 juta atau 131 juta di akhir eh, 2014 itu memang lonjakan yang cukup besar dan disatukan dalam satu sistem. Memang kemudian sekarang masalahnya memang sudah di state nih oleh Pak Gufron di Rut kemarin dan saya memang agak kritisi artinya yang diklaim bahwa itu sudah
278 juta itu sebenarnya di dalamnya ada yang 55 juta itu tidak aktif, yang Prima. Jadi tidak aktif itu karena memang dia tidak lagi bayar iuran. Hmm. Apakah tidak lagi bayar iuran karena memang tidak dibayarin sama Pemda, Pemdanya ngutang, atau banyaknya itu yang PBPU, peserta bukan penerima upah itu kemudian nggak bayar lagi sesudah dapat perawatan. Otomatis dia hak pelayanannya waktu itu yang nonaktif itu memang terputus seperti itu. Jadi menurut saya titik kritikal ini di samping kemarin baru heboh minggu-minggu kemarin tuh Menteri Kesehatan, Menteri Sosial kemudian menghapus beberapa dengan seketika. Padahal peserta penerima bantuan iuran PBI itu memang mungkin secara sosialnya ada yang sudah mapan karena itu diverifikasi oleh tingkat kabupaten kota. Tapi sebagian besar itu pasti ada yang sedang cuci darah. Kebetulan saya lulus pertama kali dari Unpad itu dulu mah boleh. Saya bekerja di Aceh 60 tuh, Ya, gitu ya, kan. Jadi klinik sudah ginjal. paham di klinik ginjal, sudah paham. Artinya memang kelabakan tuh sehingga jadi heboh sampai di DPR baru tuh pemerintah saling menyalahkan biasa. Oh ini kemudian kesehatan, oh ini kemudian sosial, ini BPJS dan sebagainya. Tapi memang menurut saya isu yang cukup penting difahami adalah bahwa koordinasi teknis antar kementerian juga memang apa ya butuh sinergitas dan memang karena pemerintah kita model begini ya cukup lama gitu kan ketika sekarang mohon maaf abi mah rada iya Kang Kang Prima. Jadi akhirnya mah nu diurusan nu viral-viral gitu kan akhirnya menjadi viral gitu kan seperti masalah Piprim dan sebagainya. Nah, yang berikutnya mungkin slide ini aja yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Jadi yang pertama itu soal kepesertaan. Yang kedua, saya masuk dulu ke pelayanan kesehatannya. Jadi memang menarik sekarang itu rumah sakit itu hidupnya istilahnya dari BPJS. BPJS Kesehatan karena pasien umum hampir udah jarang banget. Termasuk rumah sakit papan atas ya. Kecuali yang atas banget kasarnya gitu loh. Kecuali yang atas banget. Tapi yang papan atas yang dulu kita anggap, mohon maaf kita sebut misalnya dulu Santosa sebagai papan atas misalnya. Nah, sekarang ada hirup nate ku BPJS Kesehatan, ku JKN. Begitu juga bahkan Melinda dan sebagainya sudah minta-minta karena pasiennya memang nggak ada. Kecuali memang mungkin kayak Pondok Indah gitu kan dan sebagainya. Nah, yang masalah di sini adalah sebenarnya distribusi. Karena memang istilahnya swasta lebih banyak mendirikan rumah sakit yang kira-kira memang menguntungkan adanya di kota-kota besar. Nah, BPJS sekarang ketat banget, Kang Primal. Jadi mereka punya peta lalu menunjukkan merah, kuning, hijau. Jadi kalau hijau misalnya dibandingkan dengan pesertanya, dibandingkan dengan wilayahnya, oh masih membutuhkan. Tapi saya mendalami ke teman-teman yang sekarang, mereka itu belum sampai detil hijau merah kuningnya itu, hijau kuning merahnya itu berdasarkan angka yang detil spesifik. Jadi misalnya tadi, apakah mereka memperkirakan misalnya soal cuci darah? Sedangkan cuci darah itu mereka kadang-kadang berpikirnya juga terlalu demografis. Misalnya, oh kota Bandung, oh Kabupaten Bandung, padahal Bandung, kota Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Cimahi. nggak bisa tuh didemarkasi atau di borderline gitu. Di mana, itu mah borderline jika Jabotabek gitu kan. Itu yang memang BPJS-nya kurang apa ya, belum sampai sedetil itu dan saya tahu persis tuh. Misalnya urusan jantung, urusan yang spesifik gitu eh, atau kanker misalnya, yang penanganannya memang
itu harus canggih dan sebagainya. Sehingga banyak rumah sakit swasta yang sebenarnya punya kesiapan dan masih dibutuhkan oleh BPJS itu, karena standarnya masih hanya, tempat tidur, jadi banyak yang ditolak gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang saya kemudian masuk ke iuran nih. Nah, iuran memang banyak yang nunggak itu. Jadi banyaknya yang nonaktif 55 juta itu bahkan naik terus, itu karena mereka nggak bayar iuran. Artinya memang punya masalah tuh, gitu kan, di iurannya. Otomatis nanti uangnya kan nggak ada kalau nggak iuran. Itu akan tidak cukup untuk membiayai pelayanan yang sudah dilakukan. Nah, ini memang dalam hitungan-hitungan yang di aktuaria, memang ada istilahnya cadangan teknis atau yang harus disiapkan sebagai dana yang sudah harus siap 2024 itu masih oke. Tapi 2025 kemarin memang sudah mendekati titik, wah ini nggak cukup karena nanti klaim rasionya itu sudah lebih dari 107%. Artinya uang yang terkumpul sebagai premi 100%, tapi bayar pelayanannya sudah 107%. Itu untuk pelayanannya. Belum lagi nanti harus disisihkan sebenarnya sekitar 5-10% untuk operasional BPJS-nya dan sebagainya. Jadi nah, di 2026 itu kemungkinan itu akan membesar. Itu yang menjadi perhatian. Kita sudah pengalaman mengalami itu di tahun 2017, 18. Memang, Kang, iurannya udah habis, duitnya udah nggak ada. Dan waktu itu kebetulan saya memang di awal waktu itu terus terang saja pemerintah sengaja, walaupun kita menyampaikan hitungan kalau preminya, premi yang harus dicukupi itu kalau tidak salah misalnya 17.500, cek pemerintah teh, pokoknya mah orang aya duitnya ngan 13.000. Terserah, karena kita belum punya pengalaman bahwa itu pirugian. Kejadian betul-betul karena saya menghitung waktu itu per orangnya gapnya itu 3.500 antara yang diiurkan rata-rata tiap orang dengan rata-rata tiap orang akan ngabisin biaya berapa. Bedanya 3.500 per bulan. Bayangin. Jadi sudah pasti diperkirakan bakal defisit. Nah, defisitlah itu sehingga 2017, 2018 semua memang mengalami masalah. Masalahnya pada teman-teman yang ada di rumah sakit, Kang. Ya. Dokter-dokter nggak kebayar jasa medisnya. Obat teka bayar obatnya. Dan itu pemerintah semuanya jadi pusing. Semuanya jadi pusing. Nah, baru itulah kemudian pemerintah sadar, oh harus sama. Kalau gitu mah, yang dikeluarkan dengan yang dikumpulkan. Baru naik tuh iurannya 2019 itu, baru naik tuh. Jadi datangnya Pak Gufron dan kawan-kawan itu pas masa untung. Jadi pertama masuk di Tarajanggo COVID, jadi yang sakit-sakit di luar COVID itu kan menurun banget, Kang. Lalu ditambah iurannya naik. Jadi selama 5 tahun kemarin Pak Gufron tuh seolah-olah hebat gitu. Padahal mah data supporting dari pemerintah sepenuhnya gitu kan. Nah ini akan jadi masalah ke depan nih. Nah, ini yang mungkin teman-teman di rumah sakit, terutama teman-teman dokter yang memang harus menghitung itu. Karena tapi yang positifnya kan, saya melihat dengan adanya model JKN seperti ini, nggak bisa rumah sakit teh nggak punya sistem, nggak punya manajemen yang detail untuk menghitung semuanya. Karena sistem pembayaran inasi bijis itu kayak kita beli nasi rames dalam bentuk paket.
iya. Sehingga kita sendiri yang harus menghitung obat teh mulai dari, oh dokternya harus dibayar berapa, kemudian penunjangnya harus apa saja untuk penyakit ini, lalu kemudian obatnya harus gimana, lalu berapa hari harus dirawat. Itu harus manajemen internal yang harus punya kekuatan dibantu sama sistem menghitung itu. Kalau enggak, saya kebetulan jadi manajemen konsultan manajemen kesehatan, ngelihat rumah sakit teh rugi, rugi semuanya. Memang ada teman-teman dokter yang pokoknya mah nggak mau tahu rumah sakit rugi, yang penting orang dibayar, dan pasti nggak sustain rumah sakitnya, itu kondisinya. Nah, menurut saya itu harus diantisipasi baik oleh rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit, apalagi rumah sakit swasta, menghitung secara detail. Dan sekarang mah sebenarnya ada yang banyak yang canggih ya, bisa menghitung secara sistem, pakai AI segala macam. Saya kebetulan juga sedang mengembangkan itu, Kang. Jadi agar rumah sakit itu tidak menderita. Saya masih dewas di RSUD, Kang. Itu juga rugi wae cenah, aduh kumaha. Tapi ketika ditanya, "Rugina di belah mana, kunaon?" Nah, sistemnya nggak bisa ngangkat itu, padahal harusnya bisa. Artinya saya ingin menyampaikan ke teman-teman di sini, di rumah sakit, dokter, memang harus konsen sekarang terhadap, pembiayaan. Oh, Pemerintah nggak secepat itu bisa menaikkan iuran, apalagi pemerintah ayeuna mah teu boga duit, kasarna mah kira-kira. Nah, saya kira bagian pokok itu, Kang, yang memang sedang, berkembang. Nah, saya ingin yang ke bawah aja nih bagian yang berikutnya soal kelembagaan. Kemarin baru ini memang saya nggak apa-apa kan rada ngomong rada heras, Kang, ya, iya. eee, di organisasi dan kelembagaan. Saya kebetulan tuh ikut membimbing termasuk teman-teman dari Unpad ya, untuk ikut seleksi. Karena saya pengalaman beberapa kali seleksi, sehingga saya tahu modelnya dan sebagainya. Cuma memang yang terpilih sekarang semua tidak tidak ada yang terlibat secara nasional di sistem jaminan kesehatan nasional. Semuanya orang baru banget gitu. Direktur utamanya ahli jantung, tentara gitu kan. Ya. Kemudian, ternyata banyak latar belakangnya yang tidak terlibat langsung dah. Nah, di tengah kondisi agak kritikal, dipaksakan orang-orang yang tidak pernah terlibat, sehingga menurut saya memang rada makin was-was gitu loh. Nah, abdi langsung ke ujung ya Kang, karena pasti Iya, akan nah, nanti biar kita diskusi. Jadi sebenarnya menurut abdi, kita, artinya sebagai dokter maupun sebagai rumah sakit, memang, ada yang memang harus kita perhatikan, misalnya soal sistem rujukannya. Lalu yang paling penting misalnya kita, baik artinya kita di rumah sakit, di masyarakat, di pemerintah, walaupun ada pergerakan, perkembangan, tapi memang preventif memang belum cukup kuat gitu loh. Jadi misalnya, oh makanan, ada siapa yang menata kadar gula dalam makanan, siapa yang menata gorengan segimana dan sebagainya, kan nggak ada itu di masyarakat itu. Olahraga kita tempatnya terbatas yang bebas, itu jadi bagian penting. Lalu, nah yang menurut saya juga positif sebenarnya, dokumentasi klinis yang akurat, dasar klaim yang valid. Ini yang sebenarnya menjadi bagian yang terbantu di rumah sakit. Dulu mah ada status teh teu kabaca, kasarnya gitu kan, dan sebagainya, teu Sekarang mah aya malah rekam medik. ari ayeuna mah nggak bisa. Jadi nggak bisa kayak begitu. Nah itu yang menurut saya termasuk juga urusan-urusan emergensi misalnya, karena punten we, BPJS teh rigid banget gitu kan. Rigid banget dan merasa lebih dokter daripada Kang Primar misalnya. Eta padahal dia dokter umum, tidak pernah bekerja di klinis, tapi ngerasa dokter karena dia ngelihat yang itu aja. Itu juga itu. Nah, tentu menurut saya juga bagian yang penting di bagian ini
karena penyusunan tarif itu memang, apa ya, oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu memang di organisasi-organisasi profesi, di penyakit dalam, di semua itu, harus ada tim itu yang menghitung, yang memberi masukan. Kalau nggak dikasih masukan, pemerintah itu jalan tanpa, evidence base gitu kan. Jadi oleh karena itu menjadi penting, lalu juga menurut saya yang positif sekarang dan sekarang sangat diperketat sehingga banyak pending claim adalah nggak bisa lagi kita fraud kasarnya. Ngada-ngada, ngaya-ngaya dulu saya masih ingat tuh Kang waktu koas di Hasan Sadikin, dia pakai kartu urang we namanya kod obat yang ieu cenah karunya, pedah karunya tapi sebenarnya fraud itu kan gitu. Ya sekarang jauh lebih ketat ya, lebih ketat dimulai dari dalam walaupun sangat merepotkan. Tapi ini akan mendorong bagi kita apalagi misalnya bagi residen, bagi siapapun, oh harus detil tuh dan itu pasti akan membangun governance yang baik secara profesi juga. Apalagi sekarang memang didorong agar rekam medis, walaupun belum semua tuh menjalankan. Tapi ini bagian-bagian yang menurut saya harus kita lihat secara objektif. Nah, terakhir ingin saya sampaikan, Kang, kita baik di alumni Unpad, di Ikra, di profesi, apalagi saya tahu persis di kita itu banyak sekali orang-orang pinter gitu kasarnya ya, baik secara profesi dan bahkan di nasional kan kayak Piprim yang heboh di anak ya di bawah saya, setahun tuh 85. Tapi ya cuma, ya ini mungkin sebagai kita ya introspeksi, Unpad teh sok teu kahitung secara, per, ini jaminan sosialnya Kang. Ahlinya kurang memang menasional, Kang Denny mungkin atau siapa gitu kan. Ya. Harusnya dididik karena saya tahu harusnya memang dikembangkan dan sebagainya. Karena saya tahu da paralinter kecuali abdi we nu sakolana baheula ah ieu mah gitu. Tapi artinya ke depan itu kontribusi kita secara profesional dalam menghitung pembiayaan di samping profesi sebagai klinisi dan sebagainya, tapi menghitung Eee, apa, proyeksi ke depan pembiayaan, itu menjadi bagian penting yang harus kita kontribusikan, gimana pun juga, karena ini urusannya urusan bersama. Bayangkan tadi kalau BPJS-nya duitnya enggak ada karena iurannya kurang, pemerintahnya enggak support, yang rugi pasti kita di rumah sakit, pasiennya, obatnya, dan sebagainya. Itu menurut saya hal-hal kritis yang memang harus diperhatikan oleh kita sehingga kita punya peran gitu kan. Nah satu lagi kan, memang kita bagaimanapun harus punya kolaborasi antar profesi. Baik di walaupun sekarang profesi itu yang sengaja diunduk-unduk, digoyang-goyang, tapi menurut saya kita di profesi, di masing-masing, asosiasi, di masing-masing perkumpulan punya ini dan punya agenda-agenda yang, oh menghitung secara benar, ada ahlinya, lalu kemudian kita sampaikan. Karena saya juga setelah lepas dari BPJS secara resmi misalnya, oh kalau ada usulan saya ngudak-ngudak celah, ini yang paling tinggi penentu kebijakan adalah masukan dari Komisi 9. Oh, datang ke Komisi 9. Kebetulan ada dulu, ada Bu Neti yang dari, istrinya Pak Aher tuh atau Ya. siapa. Karena Komisi 9 itu sepanjang saya mengikuti perkembangan, kebetulan saya di Komisi 9 tuh sering mengikuti sejak 2003 kan. Jadi dia yang tidak politis. Tidak politis tuh lebih ke arah substansi, mikirin substansi. Jadi satu suara rata-rata gitu loh, nggak ada pertentangan, eee, tidak substansi, tapi banyaknya soal substansi. Jadi kalau kita punya masukan yang substantif menjadi penting. Saya kira itu Kang sebagai ini aja pemicu agar kita mungkin ada hal-hal dari Kang Primal atau saya nggak tahu apakah ini ada pemirsa atau enggak, tapi intinya, masalah JKN itu
walaupun klinisi sekarang memang enggak itu, tapi memang harus perhatian, karena ini menyangkut, eee, penyelenggaraan kesehatannya. Saya kira itu kan, Mangga. Nuhun nuhun Kang Tono, memang kalau melihat ini heboh-heboh ini kan sering ya, sering heboh soal BPJS. Zaman dulu itu undang-undangnya sudah ada, tetapi kita tunda pelaksanaannya kan, dimulai Mhm, baru 2014 kalau tidak salah, mohon mohon. sekian tahun karena zaman Pak SBY sebagai presiden itu masih tarik ulur DJSN bagaimana pembiayaan dan segala macam. Kemudian, nah ramenya banyak lah ya. Yang terakhir rame itu kan yang hemodialisis tidak Mohon. bisa karena tidak dinyatakan tidak sebagai yang perlu eh, mendapat bantuan, yang itu mendapat bantuan itu. Nah, sekarang sebagai tadi Kang Tono menyampaikan bahwa eh, kalau tidak bergerak dengan baik gitu ya, tidak memberikan masukan, tidak memberikan kontribusi pemikiran dari pihak-pihak rumah sakit karena kita tahu sekarang itu hidupnya dari BPJS kan, dari BPJS Kesehatan. Eh, Bagaimana kira-kira karena kan setiap rumah sakit itu ada yang mengurusi khusus urusan BPJKN-nya. Nah, Mohon. kira-kira bagaimana kiat-kiatnya nih Kang Tono supados ya ulah minus lah gitu. Kumaha? Jadi gini Kang, pertama memang, tata aturan pelaksanaan layanan dan administrasi harus rapi. Harus rapi itu memang misalnya harus ada syarat ini, harus ada pemeriksaan ini. Itu BPJS itu rigid, pokoknya mah istilahnya mah, kan kita bisa menganggap gini, pemeriksaan itu teh tidak perlu secara klinis. Ya, Nah, dipaksakan, ai BPJS mah di samping teu ngarti, tapi dia mah letterlek kudu aya. Dan itu pernah jadi kasus banyak ya, ketika misalnya persalinan normal harus ada pemeriksaan ini, BPJS mah di mejanya teh lamun nggak ada bukti itu, pokoknya mau dibayar. Termasuk misalnya ini kasusnya terjadi Kang di Dustira dan Abdi sempat menangani, soal administrasi misalnya, soal administrasi itu gini, dokternya tentara malah sudah memang istilahnya secara profesi dia di situ bekerja. Mulai dari istilahnya dari jadi dokter spesialis terus, nah ketika SIP-nya, habis, dokter itu tetap mengurusin, tapi ketika ngurus SIP-nya ada keterlambatan, ya, keterlambatannya bisa di dinas, bisa di mana gitu kan. Nah dia ngoperasi tuh pasien, BPJS ngelihatnya, ini nggak sah karena ini, da dokterna eta nu dioperasina eta dan sebagainya, BPJS mah tidak mau bayar itu kan. Jadi sedemikian rigidnya, oleh karena itu hal-hal administratif itu juga harus diperhatikan. Yang kedua, menurut saya memang tenaga teknis yang mungkin kita mah misalnya baik di manajemen yang puncak maupun dokternya tidak begitu memperhatikan bagaimana prosedur pengklaim. nah, Nah, pengklaim tiba-tiba kita sudah ngeluarin duit, operasi, udah bayar sana sini, obat segala macam, efeknya ada yang kurang. Bagian tertentu yang dipersyaratkan dalam itu teh bisa dipending, Kang. Bisa dipending, bisa hangus. Jadi, nah saya sekarang sedang mengembangkan tuh, memakai AI, bagaimana caranya agar, eee, tata kelola administratif yang harusnya ada oleh tenaga-tenaga teknis administrasi di penagihan tidak terlupakan. Oh, jadi ada komputer jadi ketika tagihan lalu dimasukkan satu sistem, aya alertna teh, aya ya, notifikasi, "Ieu ada kurang ieu petunjuk. kurang ieu kurang ieu kurang," gitu kan. Nah, itu yang paling Ya, penting. ya. Jadi memang
Di samping kita nguatkan layanan, baik di pelayanan, karena sekarang di pelayanan juga diperhatikan tuh. Oh, ada ukuran kumaha senyumna, kumaha ieu no alah pabelit lah kira. Tapi satu sisi sebenarnya itu membuat kita menjadi, oh, kan dulu mah da punten we Kang, dokter teh asa pokona pangrajana we, kumaha aing datangna, kumaha ieu gitu kan. Walaupun tapi sekarang memang harus diperhatikan itu termasuk dalam pengklaiman, karena bagaimanapun kita sudah melakukan pelayanan, mengeluarkan semua waktu, effort, tenaga, tapi pas administrasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dimintakan, itu bisa kita nggak dibayar. Itu yang membuat banyak rugi. Tapi satu sisi juga sekarang mah nggak boleh dokter itu istilahnya, misalnya gini, kalau ada tindakan misalnya teman-teman yang di ortopedi misalnya, pokoknya saya mah pengen alatna ini gitu kan, kudu kieu gitu kan, padahal misalnya yang dibayar hanya, sekian rupiah alatnya aja, itu nggak bisa. Jadi artinya teman-teman dokter spesialis, mau yang tindakan maupun itu, harus itu ikut memperhatikan pada manajemen, ieu teh urang teh kudu kumaha, kira-kira kuotana sabaraha, sehingga tidak merugikan. Karena sekarang mah tapi satu sisi, positifnya itu mendorong kita supaya akrab dengan manajemen. Komunikasinya teh Ya, lembet ya, gitu ya, kan. ya, Abdi kebetulan masih jadi dewasa da saya wae da peda nganggap ieu nganggap ieu. Da sekarang mah harus rundingan bersama, kira-kira itu, Kang. ya. Gini, tapi kadang-kadang begini Kang Tono suka ada keluhan gitu ya. Nuhun. Waktu klaim kasusnya sama nih, Mhm kasusnya sama. Klaim pertama, iya lolos gitu. mhm. Tapi pasien kedua, ketiga, nah di pending gitu, gitu. Nah, padahal dalam tanda petik sudah disamakan lah dengan yang dulu keperluannya nih. Apakah memang ada perubahan-perubahan dalam artian yang mungkin tidak tersosialisasikan atau bagaimana? Kumaha tak kita kita nah. Nah, jadi kieu, Kang, ketika melihat proyeksi keuangan model gitu, model sekarang, alah 2002 genep bakal defisit sih loba. BPJS mengetatkan aturan-aturan. Dulu mungkin lewat karena terlewatkan juga, tapi sekarang mau didetilkan semua. Contoh aja Kang ya, di pendaftaran, saya kebetulan hampir seminggu 2 kali, 3 kali bawa ibu mertua sekarang mah sebagai pasien. Ibu sudah 86 tahun, mau 86. Kekeh kudu datang, kudu kudu Ya, difoto tiap pelayanan. Jadi sedemikian ketatnya itu baru di pendaftaran, Kang. Belum nanti di layanannya. Mereka harus ada bukti ini, bukti ini, bukti ini. Terus nanti ke arah substansinya. Misal ini teh nyambung tuh dengan ini, dengan ini. Jadi artinya kalau kemarin bisa, Kang, sekarang mah justru ininya diperketat. Sistemnya mereka, termasuk dengan ya, sistemnya ya, ya. ya, ya, Nah, ya. kita artinya di rumah sakit harus antisipasi itu. Jadi harus sekarang mah ndak karena itu urusan cash flow ya, urusan itu harus ada tim khusus. Makanya kalau punten we di Santosa mah aya direktur JKN tuh, Iya, Teh Ai Ahyani, sebelumnya duka ayeuna masih keneh teh. Artinya memang harus diperhatikan. Kalau rumah sakit pemerintah maupun swasta tidak khusus memperhatikan itu, jebol, Kang, ya, ya, dan ya. jebol Nah, mah resikonya ka ya, mana-mana gitu kan, betul. kira-kira begitu. Semua Kang Tono riweuh itu ya. Nah, tapi begini Kang Tono ya, kan harus harus sekarang kan ada memang dari BPJS itu suka incognito sumbing ke rumah sakit Mhm ningali pasien teh ditaros, ieu teh tos sabaraha lami ngantosan.Uluh geuning nah adasan we di parios gitu. Bener. Memang mhm ada koreksi itu. Ya, tetapi apakah misalnya satu ada kan harus sistem elektronik internet di rumah sakit dengan sistem elektronik di BPJS kedannya kan ya, nyambung bridging teh ya.
Nah, mohon mohon. apakah dengan bridging itu kan seharusnya sebelum ada, penundaan pending, tempe masih diwartosan, kira-kira pasiennya masih biasa dilaraskan gitu. Apakah memang, ke arah sana gitu atau memang kayak tos beres, oh kira-kira gratis gitu kan. Wah, Nah, eee, e suaranya kedengaran Kang, Abdi, Kakak, tadi jelas iya insyaallah. iya. Jadi, eee, memang belum BPJS juga secara organisasi belum, kasarnya belum seluas itu. Mmm, Kadang-kadang hayang menang sorangan lah kasarnya mah gitu kan. Jadi, saya mengamati misalnya ketika di posisinya DJSN, kebetulan juga saya ada klinik dan sebagainya. Jadi posisi kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit teh, harusnya setara, ieu mah masih dominasi BPJS. Nah, termasuk di dalam klaim. Mestinya pada proses klaim itu kan dia tahu mana yang kurang, bejaan atuh, kan kasarnya gitu. ya "Ieu nu ya kurang ya, bejaan ujungna atuh." kitu man. Kedahanna mah gitu kan tapi BPJS itu Nuhun. nggak sampai belum sampai sana dan kita, artinya kita masyarakat umum, termasuk rumah sakit boleh menuntut BPJS teh kuduna mah kieu atuh. Jadi gitu, bukan saja tadi istilahnya dadakan aya sidak, tapi kita juga datang. Ieu kumaha kahayangna atau kumaha kuduna kan gitu loh. Artinya memang hubungan dengan BPJS juga harus itu. Walaupun BPJS berusaha meningkatkan ya, tapi memang kita waktu saya di DJS menyampaikan harus seimbang kerjasama itu. Artinya, ketika ada sesuatu, misalnya yang pending dijelaskan kuduna kumaha ieu. Naon nu salah secara detil Ya dan ya jangan ya, ditunda gitu kan karena itu berisiko. Tetapi mohon. hubungan yang bilateral, yang setara, itu mah menjadi apa ya, hak bersama yang BPJS itu tidak tidak boleh merasa dominasi, nggak mau eleh kan kasarnya gitu. Karena secara undang-undangnya dia itu lembaga yang adil gitu loh. Nah itu yang kita tuntut, kitanya juga tong cicingeun teuing gitu kan gitu. Tapi tentu kalau dengan data, dengan mekanisme, dengan ilmu, diskusinya enak. Walaupun ada Ya ya. beberapa tempat yang saya kira, wah itu mah banyak protes cenah. Tapi nggak boleh BPJS itu baper, nggak boleh dia. Kan sering abdi kan mendengarkan dari teman-teman tuh, klinik ieu banyak protes tiba-tiba dia alah dipecing lah kasarnya gitu loh. Ya nggak Mohon mohon bisa, dia mohon. sebagai lembaga itu nggak boleh. Ya, Dan itu boleh lapor eh, Kang, ke siapa aja, ke DJSN terutama. Ini diperlakukan tidak adil, karena BPJS ya, itu wajib dia, adil ke siapapun, begitu. mhm. Nah, Nah, artinya nggak boleh Kang kayak Tono, mohon, ya, kan sekarang ini, eee, para direksi di RUT-nya enggal sadaya ieu. mohon, Nah, tadi Kang Tono menyampaikan bahwa beliau-beliau ini dalam tanda petik, tidak belum pernah berpengalaman berkontribusi ulu kubek di bidang JKN secara nasional. mohon. Walaupun di rumah sakit, di klinik udah jelas sih ya, tetapi nah, kira-kira, eee, mungkin nggak ini, melihat karena latar belakang klinisnya yang kuat, pengalamannya dulu, nu kieu dipending nu gini mah kan jauh lebih baik nggak, untuk melayani dalam tanda petik, menyesuaikan dengan keperluan-keperluan klinik dan rumah sakit. Ya, Kumaha tah? Harapannya mah begitu gitu ya. yang positifnya dari kan yang, di Rutna dokter ahli jantung, gitu kan. Ya ya, Kemudian Majen direktur Pujo, direktur pelayannya spesialis akupuntur, gitu kan. ya Spesialis akupuntur, ada beberapa dokter ya yang pernah jadi yang sekarang jadi direktur perencanaannya itu pernah jadi direktur rumah sakit pendidikan gitu kan di itu. Nah, artinya diharapkan dia tahu kondisi lapangan sebagai ya provider sehingga tahu, oh mana yang itu. Tapi satu sisi
dia harus berpikir juga sebagai penyelenggara jaminan sosial. Punten misalnya, pedah dokter ahli jantung dan ahli akupuntur, kabeh kudu diasupkeun. Dia harus punya, oh pembiayaannya tadi, iurannya cuma segitu, kalau semua dibuka, oh makin ripuh BPJS-nya, akan berpengaruh pada semuanya. Nah oleh karena itu, peran mestinya DJSN itu Kang. DJSN yang lembaga yang memang di atas Ah, itu yang ngawasin tuh, dia harus ngawasin day per day. Jadi cuma DJSN juga harus dikuatkan, da kamari mah punten deh zaman abdi mah, alah arek rapat gitu bisa, arek ka daerah nggak mampu, karena nggak ada bensinnya gitu loh. Nah, harus dikuatkan, jadi harus inovasi gitu. Jadi ada titik, apa ya, pengawasan yang baik oleh lembaga yang formal, tapi kita sebagai masyarakat, apalagi terlibat sebagai salah satu stakeholder yang menentukan, termasuk di asosiasi, artinya bisa aja kita juga dari IKRA punya kajian misalnya Abdi, Kang Deni, segala macam, memberikan usulan, kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan, ke DJSN, kuduna kieu lah, kira-kira gitu loh. Nah, memang kita harus apa ya, dan sekarang datanya bisa terbuka, Kang. Maksudnya kita bisa mintakan, ada data di DJSN itu, bisa dimunculkan tuh, kita bisa saling menghitung. iya, Positifnya dari sisi pendidikan, kita itu jadi terlatih menganalisa, ya, iya. terlatih juga Memang Kang Tono, kekurangan kita kan jadi zaman sekolah dulu kan tidak pernah mikir kertos gitu ya. Artinya mohon iya sakieu ngan sokir diajarkan itu kalau menjahit itu jarumna nu kieu, benangna nu kieu kan kita tidak berpikir bahwa ieu teh sakieu nih, kieu nih segala macam. Jadi ya sekarang kita harus nah pertanyaan terakhir nih Kang Tono Punten mohon. kah di lembaga pendidikan sebagai dokter atau mungkin dokter spesialis nih kan perlu nggak diajarkan diingatkan soal-soal JKN seperti ini secara Nah, langsung. Jadi ketika akan mengoperasi kata ya, mikir dulu itu sabarahan oh saya harus pakai ini, jangan pakai eh, katakanlah barang yang jauh lebih mahal tapi ini asal hasil akhir dari kualitasnya kan sepadan itu. Kumaha tah kata pendapat Kang jadi, Tono? saya setuju, Kang. Jadi sekarang teman-teman profesi harus diberikan salah satu kurikulum sadar biaya. Kesadaran, oh ini teh punya, karena apalagi semuanya berkaitan sama BPJS kasarnya. Oh kalau operasi ini maka hitungannya akan begini nih. Hmm, Sehingga teman-teman residen ke apa, spesialisnya, konsultannya, semua termasuk dengan manajemennya sadar biaya, dan itu memang harus ditanamkan dalam pendidikan. Di S1-nya atau bahkan di koasnya gitu kan. Karena sekarang bahkan saya ikut menyusunlah kurikulum jaminan sosial buat, eee buat SMA, Kang. Jadi sekarang udah diajarkan, mereka tahu sehingga sadar jaminan sosial. Nah, kita di lembaga-lembaga pendidikan profesi tentu harus dimasukin itu poin itu. ya insya Allah. Menjadi bagian penting nanti kita ke Ibu Dekan tuh, ke Ya, Vitka, ya kedah tahu gitu kan. profit fit kayaknya nanti ke Heeh, Pak Rektor Arif ya lah mohon kita Kang Arif inilah itu, ya, gitu ya. insya Allah. Ya, Kang Tono, tidak terasa ini sudah 40 menit. Alhamdulillah ini luar biasa gitu ya. Eh, mudah-mudahan nanti tadi juga yang Kang Prima sampaikan itu titipan pertanyaan dari para pelaku di lapangan gitu ya. Mohon Tentu mohon. berharap ya bukan dalam tanda petik ingin mendapatkan sisa hasil usaha sebesar-besarnya, tapi tentu yang sangat proporsional gitu ya kadang. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Kang Tono, sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast dengan tidak terasa kita sudah meluangkan waktu mengenai JKN dari orang yang memang saya sudah sangat kompeten. Beliau Dr. Tono Rusdiantoro ini juga ternyata pernah satu ini dengan saya
saya di murid Palangkaraya, beliau di Barsel gitu. abdi mah Dan emot keneh pokona mah pas koas aya Kang Primal Pak Primal gitu kan, jadi abdi guru abdi Kang Primal mah, gitu. Dokter Tono, mudah-mudahan mungkin ya, nanti yang melihat tayangan YouTube-nya akan mengadakan bertanya dalam detik, mohon tidak keberatan kalau nanti pertanyaannya itu akan lewat Ikra disampaikan kepada Kang Tono dan nanti Mangga, insya Allah mohon mungkin jawaban-jawaban kan biasanya kalau di YouTube teh suka ada mohon ada komen komentar apa komen, segala macam. Aduh, nuhun pisan, nuhun pisan. mangga, Sekali lagi Dr. Tono Rusdiantono, terima kasih banyak sudah memberikan paparan yang luar biasa. Sebetulnya ada harapan ya, kritis-kritisnya tadi kirangan segedik-segedik gitu ya, mangga sedikit-sedikit diedit ya, diedit. sehingga eh, banyak sekali manfaat untuk rakyat kita terutama mereka-mereka yang sangat memerlukan layanan kesehatan. Sekali lagi eh, sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast, tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Bagi yang menjalankan ibadah saum Ramadan, semoga amal saum Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih juga untuk Kang Iwan di markas Ikra dan Kang Fikri ini mah dari wow. Oh, Morrow, maaf Morrow. Tomorrow, Morrow ini. Baik, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tono, kalau tadi PowerPoint-nya ada yang minta, boleh diberikan? Mangga mangga mangga, atuh Mangga, saya nuhun, dikang nuhun. mohon. Jazakumullah kasiro. Nuhun, nuhun, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Anita Asmara, host Ikra Medical Podcast. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih buat para sahabat Ikra Medical Podcast yang sudah menyaksikan setiap episode kami dari awal hingga akhir. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita tentang ilmu kesehatan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Yayasan Wakaf Ikra Pajajaran atas dukungannya sehingga kami bisa terus hadir untuk memberikan manfaat melalui Ikra Medical Podcast, dan juga buat sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast semuanya, bagi yang ingin terus mendukung kami dan juga ingin memberikan masukannya dan juga mungkin mau request tema yang diinginkan, bisa klik link deskripsi di bawah ini dan kemudian bisa juga jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di episode Ikra Medical Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.